Setelah kredit melambat dalam 2 tahun terakhir, Bank Indonesia telah beberapa kali melonggarkan kebijakan moneternya. Selain menurunkan giro wajib minimum, Bank Indonesia juga telah 4 kali menurunkan suku bunga acuan BI Rate di tahun ini. Dari Jakarta, Wahyu Jaju, Meni Muniarti, TV One mengabarkan. Seiring dengan pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, aksi beli investor asing melonjak tajam di pasar modal. Dalam 5 hari terakhir, aliran dana asing yang masuk telah mencapai 4 triliun rupiah. Sentimen positif dari Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty langsung membuat pasar saham menguat. Maraknya aksi beli dari investor asing, indeks saham bahkan naik hingga 2%. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Tito Sulistyo mengatakan sentimen positif dari Undang-Undang Tax Amnesty telah mengalahkan kekhawatiran yang ditimbulkan dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Dalam perdagangan kemarin saja, investor asing bahkan tercatat melakukan pembelian bersih hingga 1,727 triliun rupiah. Dalam 5 hari terakhir, total dana asing yang mengalir ke pasar saham bahkan telah mencapai 4 triliun rupiah. Dana-dana asing masuknya terus-terusan bahkan naik foreign buy. Dan kedua, indeks kita naik dengan baik terus. Hari ini transaksi di atas 13 triliun, 2 kali dari biasanya, membuktikan bahwa apresiasi dari Tax Amnesty mengalahkan ketakutan terhadap Brexit sebenarnya, Pak. Tapi dalam jangka panjang, ini semua pastinya meningkatkan perekonomian. Banyaknya investor yang masuk membuat mobilisasi dana jangka panjang lebih mudah didapatkan di pasar modal. Untuk mengantisipasi masuknya dana dari Tax Amnesty, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, Nur Haida mengaku pasar modal telah memiliki beragam jenis instrumen yang bisa digunakan wajib pajak. Dalam rangka menampung dana repatriasi ini, ada beberapa sebetulnya instrumen di pasar modal yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu ada instrumen di pasar modal itu yang kita sebut RDPT atau reksadana penyertaan terbatas. Instrumen lainnya yaitu ada DIRE atau dana investasi real estate, dan ini pun ketentuannya sudah ada. Setelah menguat hingga 2% pada perdagangan kemarin, indeks harga saham gabungan atau IHSG diperkirakan akan segera menembus level psikologisnya di level 5.000 dalam waktu dekat. Dari Jakarta, Wahyu Jaju, Meni Muniarti, TV One mengabarkan. Realisasi masuknya dana asing atau repatriasi dari program Tax Amnesty diperkirakan tidak akan butuh waktu lama. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro memperkirakan aliran dana repatriasi terbesar akan terjadi pada bulan September mendatang. Ia memperkirakan aliran dana terbesar akan terjadi di akhir periode 3 bulan pertama program Tax Amnesty. Wajib pajak akan memanfaatkan rendahnya tarif tebus untuk dana repatriasi mampu deklarasi di 3 bulan pertama. Untuk repatriasi, tarif tebus hanya sebesar 2% untuk 3 bulan pertama, sedangkan tarif tebus deklarasi untuk 3 bulan pertama ditetapkan 4%. Setelah undang-undangnya disahkan DPR awal pekan ini, Kementerian Keuangan mengaku program Tax Amnesty sudah bisa efektif per 1 Juli mendatang. Menjelang akhir dari periode 1 mungkin akan banyak masuk, dan di antara periode saya yakin periode 1 yang paling besar, karena yang paling rendah tarifnya adalah periode 1. Ya, mungkin nomor 2-nya periode 2. Ya, tapi di periode 1 pun mungkin kebanyakan akan menumpuk di bulan ketiganya. Ya, ketika orang menyelesaikan semua administrasi, ya, bayar dan segala macam, mendapatkan surat, itu kan harus selesai sebelum akhir periode 1. Ya, jadi kira-kira penumpukannya akan, kalau kita lihat bulannya ya Juli, Agustus, September lah kira-kira kemungkinan terjadi penumpukan untuk